Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang poin modul ajar kami. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri dan ada rekan saya, Juana Mansa Putri dan Rahmawati. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Berlian dari kelas D. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin pertama modul ajar, yaitu yang pertama informasi umum. Nah, untuk informasi umum ini yaitu jenjang sekolah yang kita ambil adalah SMP, dan kemudian fase yang kami ambil adalah fase D atau kelas 7. Kemudian mata pelajaran yang kami ambil yaitu bahasa Inggris, dan topik pembelajaran yang kami pilih adalah expression of congratulation atau ungkapan selamat, dan alokasi waktu yang kami ambil selama 3 kali 40 menit. Baik, selanjutnya capaian pembelajaran. Nah, bagian dari capaian pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menyimak penjelasan pendidik, memahami dan menggunakan ungkapan sosial seperti memberi selamat dan meresponnya dalam berbagai konteks sosial dengan bahasa Inggris sederhana. Next, selanjutnya profil belajar Pancasila. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, hal yang perlu kita lakukan adalah berdoa bersama, kemudian bergotong royong. Nah, termasuk contohnya adalah pekerjaan kelompok. Kemudian berpikir kritis, dan membantu siswa lebih mandiri, kreatif, dan efektif untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian berkebinekaan global. Di sini siswa mampu berinteraksi, menghargai, dan di berbagai budaya. Oke, selanjutnya media pembelajaran yang kami gunakan adalah LCD, laptop, papan tulis, spidol, Canva, spinning wheel, dan video pendek. Next, selanjutnya metode pembelajaran. Nah, pertama metode. Bagian dari metode ini yaitu diskusi dan praktek langsung. Kemudian pendekatan. Pendekatan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pendekatan komunikatif dan pendekatan kolaboratif. Nah, untuk pendekatan komunikatif ini menekankan pengembangan kemampuan komunikasi siswa, sedangkan kolaboratif menekankan pada kerjasama dan kolaborasi antara siswa. Kemudian mode ini yaitu tatap muka, dan kemudian model pembelajaran yaitu discovery learning and role playing. Nah, untuk discovery learning yaitu siswa diberikan kesempatan untuk mencari dan menjawab atas pertanyaan atau masalah yang telah diberikan. Sedangkan role playing, siswa mempraktekkan keterampilan sosial dan komunikasi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini mengidentifikasi ungkapan selamat dalam teks lisan maupun tulisan. Kemudian menggunakan ungkapan selamat dan responnya dalam percakapan sederhana. Selanjutnya, pertanyaan pemantik dan asesmen. Nah, untuk pertanyaan pemantik ini yaitu why expression of congratulation important to learn. Artinya, mengapa ungkapan selamat penting untuk dipelajari. Kemudian asesmen. Nah, asesmen ini terdiri dari penilaian praktek dialog dan kuis. Nah, untuk praktek dialog, siswa diberikan kesempatan untuk tampil dalam percakapan bahasa Inggris antar siswa, dan kemudian kuis ini siswa diberikan kesempatan untuk menjawab soal yang telah diberikan. Kemudian jenis asesmen, nah, yaitu formatif dan sumatif. Nah, penilaian formatif ini dilakukan proses pembelajaran, sedangkan penilaian sumatif dilakukan akhir proses pembelajaran. Oke, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Rahmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone.
I'm Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Berlian. Beliau tadi sudah sebelumnya menjelaskan modul ajar kami, tetapi di sini saya akan melanjutkan pemaparan tersebut. Jadi slide selanjutnya adalah pemahaman bermakna. Jadi peserta didik memahami bahwa memberikan ungkapan selamat adalah bagian dari komunikasi untuk menghargai suatu pencapaian seseorang atau kebahagiaannya seseorang. Terus pada slide selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Jadi pada kegiatan pembelajaran ini ada 3 sesi. Yang pertama itu pendahuluan, alokasi waktunya itu 20 menit, yang mencakup pembukaan alokasi waktunya 5 menit, yang mencakup salam, doa, dan presensi. Selanjutnya literasi ini alokasi waktunya 5 menit. Dan selanjutnya itu apresiasi ini alokasi waktunya itu 7 menit, yang mencakup yang pertama pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu why expression of congratulation important to learn. Dan yang kedua adalah ice breaking. Kami akan melakukan ice breaking di kelas sebelum memulai pembelajaran. Terus yang kedua adalah menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari itu. Terus sesi kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti alokasi waktunya itu 80 menit. Yang pertama adalah memperkenalkan beberapa kosakata yang berhubungan dengan ungkapan selamat. Terus yang alokasi waktunya itu 20 menit. Terus memperlihatkan video pendek tentang ungkapan selamat tersebut selama 20 menit. Terus yang ketiga adalah mengajak siswa menganalisis ungkapan selamat yang ada di video atau video yang telah ditontonnya tadi selama 13 menit. Terus membentuk kelompok berpasangan dalam waktunya itu 7 menit. Dan yang terakhir adalah praktik melakukan percakapan menggunakan ungkapan selamat dan responnya selama alokasi waktunya 20 menit. Terus pada sesi terakhir atau sesi ketiga adalah penutup, alokasi waktunya itu 20 menit. Yang pertama, guru merangkum materi yang telah dipelajari selama 5 menit. Yang kedua adalah memberikan evaluasi kepada siswa terkait ungkapan selamat tersebut pada alokasi waktu 12 menit. Terus yang terakhir adalah memberikan kata-kata motivasi kepada siswa yang berhubungan dengan kalimat selamat tersebut selama alokasi waktunya itu 3 menit. Terus pada slide selanjutnya adalah komponen penutup. Pada komponen penutup ini ada 2 poin, yaitu refleksi guru dan refleksi siswa. Yang pertama refleksi guru. Di refleksi guru ini tuh ada 2 poin. Yang pertama adalah apakah tujuan pembelajaran pada hari ini sudah tercapai atau tidak. Terus yang kedua adalah apakah ada kesulitan yang dihadapi oleh guru dan siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Terus poin yang kedua adalah refleksi siswa. Refleksi siswa ini ada 2 poin. Yang pertama adalah apakah ada kesulitan yang kamu hadapi pada kegiatan pembelajaran hari ini. Terus yang kedua adalah apakah kamu sudah bisa memahami dan mempraktekkan materi hari ini dalam situasi formal dan non formal. Slide selanjutnya adalah LKPD. Jadi LKPD ini atau lembar kerja peserta didik ini akan menjadi tugas siswa di dalam kelas. Terus slide selanjutnya adalah pedoman penilaian. Jadi pada pedoman penilaian ini ada aspek-aspek penilaian, ada 3 poin. Yang pertama adalah pemahaman makna konteks sosial, di mana siswa paham kapan dan dalam situasi apa ungkapan selamat ini digunakan. Terus yang kedua adalah pemilihan ungkapan yang tepat. Siswa mampu memilih ekspresi selamat yang sesuai, baik formal atau non formal. Ketiga adalah kesesuaian tanggapan terhadap ungkapan selamat. Siswa dapat mengenali dan memilih bentuk ungkapan yang tepat secara gramatikal. Slide selanjutnya adalah pedoman penilaian. Pada pedoman penilaian ini ada beberapa poin, bisa dilihat di layar. Ada pedoman penilaian dan skor penilaian. Slide selanjutnya adalah bahan bacaan. Jadi pada sesi akhir pembelajaran akan ada bahan bacaan yang diberikan kepada siswa sebelum mereka meninggalkan kelasnya.
Jadi I think enough for my explanation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Juan Saputri dan saat ini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Nah, saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan bahan ajar yang akan kami gunakan nantinya. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa materi yang akan kami angkat yaitu tentang expression of congratulation atau ungkapan selamat dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita terlebih dahulu mengajak murid atau siswa kita melakukan doa bersama. Nah, selanjutnya setelah doa bersama, kita akan mengajak siswa untuk melakukan literasi. Nah, di sini topik yang kami angkat yang berjudul Anas Big Day ini merupakan salah satu bahan bacaan yang masih berkaitan dengan materi yang telah kami angkat. Nah, setelah kegiatan literasi, selanjutnya ada pertanyaan pemantik yang akan kami berikan kepada siswa. Pertanyaannya seperti ini: Why expression of congratulation important to learn? Jadi, mengapa menurut pendapat mereka nantinya mengapa ungkapan selamat itu penting untuk dipelajari. Nah, selanjutnya setelah pertanyaan pemantik tadi, kita akan masuk ice breaking untuk membangkitkan semangat belajar mereka. Nah, di sini kami membuat ice breaking bernama tepuk semangat velocity. Nah, kenapa kami mengangkat ini? Karena kami menyesuaikan dengan tren-tren yang terjadi pada saat ini, yang dimana velocity sangat tren di kalangan masyarakat saat ini. Selanjutnya setelah ice breaking, kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita akan menjelaskan kepada peserta didik apa saja tujuan pembelajaran dari yang diharapkan di materi ini. Jadi di sini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi ungkapan selamat dalam teks lisan dan tertulis, serta peserta didik diharapkan mampu menggunakan ungkapan selamat dalam respon dan responnya dalam kehidupan dalam percakapan sederhana. Nah, selanjutnya kami akan memperkenalkan beberapa ungkapan-ungkapan yang sering digunakan ketika mengucapkan selamat kepada orang lain, seperti ketika seseorang sedang ulang tahun, kita mengucapkan happy birthday, atau seseorang sedang ingin akan berlibur, kita mengucapkan happy holiday, atau ketika merayakan sebuah acara dengan pasangan, kita mengucapkan happy anniversary. And ada ungkapan kayak I'd like to congratulate you on your success and so on. Nah, selanjutnya di sini kami akan setelah kami memperkenalkan ungkapan-ungkapan selamat yang sering digunakan, kami akan memperlihatkan sebuah video pembelajaran. Jadi kami akan menginstruksikan kepada murid untuk memperhatikan video tersebut. Nah, setelah menonton dan menganalisis video tersebut, selanjutnya kami akan kita masuk ke dalam
kegiatan diskusi. Jadi di sini siswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, kemudian mereka akan mendiskusikan ungkapan-ungkapan selamat yang ada dalam video, kemudian siswa akan diarahkan untuk membuat sebuah percakapan sederhana yang relevan dengan materi saat ini, yaitu dengan materi yaitu ungkapan selamat. Nah, setelah membuat sebuah percakapan, selanjutnya kita akan menginstruksikan peserta didik untuk melakukan praktis memberikan ucapan selamat kepada orang lain. Nah, setelah itu kita memberikan apresiasi kepada mereka, dan juga pesan untuk untuk selalu mengimprove atau selalu praktis dalam melakukan percakapan-percakapan sederhana, terutama dalam terkait dengan materi saat ini, yaitu ungkapan selamat. Nah, setelah itu kita akan mengucapkan setelah itu akan diberikan beberapa soal kepada siswa untuk mereka kerjakan. Setelah mengerjakan beberapa soal yang telah ditampilkan di lembar kerja peserta didik, selanjutnya siswa akan diminta melakukan kegiatan refleksi. Nah, di refleksi siswa ini kita akan memberikan beberapa pertanyaan seperti kesulitan yang dihadapi ketika melakukan kegiatan pembelajaran berlangsung, kemudian apakah sudah bisa memahami dan mempraktekkan materi yang telah dipelajari, kemudian bagaimana apakah rasa percaya diri mereka tumbuh ketika melakukan percakapan atau melakukan praktik dengan teman di hadapan guru dan teman-teman yang lain, dan bagaimana apakah mereka menyukai kegiatan pembelajaran yang terjadi saat ini. Dan selanjutnya adalah kita akan menanyakan saran-saran yang bisa mereka berikan agar hasil belajar mereka meningkat. Nah, itulah bahan ajar yang akan kami tampilkan ketika melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.